Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan fid dini wad dunya wa ma ba'daha. Terlepas dari banyak perbedaan di antara kita mengenai banyak persoalan dalam kehidupan, mobil khusus dalam persoalan ini, mudah-mudahan kita tetap menjaga nilai-nilai persaudaraan sehingga kita tetap saling mendoakan dalam perbedaan tersebut. Tentu karena kita merayakan perbedaan itu dengan akal pikiran, dengan kesehatan bernalar ya. Jadi tetap menjaga nilai-nilai persaudaraan dengan mendoakan kebaikan-kebaikan. Saya mendoakan teman-teman semua dan doa-doa kebaikan, dan juga saya meminta doa kepada teman-teman untuk mendoakan kebaikan kepada saya. Ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Ba'alawi ganti kakek, konsekuensinya kompleks. Sepertinya ini adalah sebuah balasan untuk Kiai Hanan yang baru saja kemarin mengupload manuskrip ya, yang sempat bikin geger itu, dan sudah ada beberapa YouTuber juga yang mengangkat, termasuk saya kemarin membuat konten tentang Kiai Hanan ini. Sedikit saya bahas ya tentang manuskrip yang diupload dari Kiai Hanan. Coba kita teman-teman baca ya di sini secara seksama. Nah, ini langsung di awal ya. Kiai Hanan, benar berarti. Kiai Hanan merilis sebuah manuskrip Wali Songo yang di dalamnya terdapat silsilah keluarga Al-Haddad Ba'alwi atau Ba'alawi. Dalam manuskrip tersebut, keluarga Alawi ditulis tidak bin Ubaidillah bin Ahmad, tetapi ditulis Alawi bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi. Nah, ini yang dimaksud oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di judul ini, Ba'alawi ganti kakek, tanda tanya, konsekuensinya kompleks. Nah, kira-kira begitu ya. Karena kenapa? Karena manuskrip yang ada di Kiai Hanan itu, seperti kemarin juga yang sudah saya bahas, itu kakeknya malah ke Isa Ar-Rumi dan jalurnya ke Muhammad An-Naqib bin mana seperti apa sih Muhammad Al-Azraq tadi ya, dimana Muhammad Al-Azraq ini sejajar posisinya dengan Imam Ahmad Al-Muhajir atau Imam Ahmad An-Nufat lah ya begitu. Jadi itu yang kemudian menjadi persoalan dalam tulisan ini ya, atau yang menjadi hal-hal yang dibahas dalam tulisan ini. Penemuan Kiai Hanan ini memperkuat tesis penulis. Nah, berarti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan adanya manuskrip tersebut justru memperkuat tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, kira-kira begitu. Makanya kemarin saya buat konten itu, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ngopi dengan Kiai Hanan. Ya, mudah-mudahan terjadi ngopi teman-temannya, supaya mereka berdua ini membicarakan nasab secara serius, secara sungguh-sungguh. Begitu ya kira-kira ya. Kita baca ulang teman-teman. Penemuan Kiai Hanan ini memperkuat tesis penulis, artinya memperkuat tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu, bahwa nasab Ba'alawi ini memang adalah nasab yang problematik. Problematika nasab ini terjadi dari berbagai sudut, historis, kemudian dari geografis, kemudian secara antropologis, dan susunan amudun nasab atau nama-nama dalam silsilah nasab. Nah, artinya di sini yang dipersoalkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menjadi problematika itu, dari sisi historisnya atau dari sisi sejarahnya dikaji secara sejarah kok banyak masalah juga. Kemudian dari sisi geografis atau dari sisi perwilayahannya ini juga bermasalah dari kalangan mereka, dan dari sisi antropologisnya. Antropologis itu dari kebudayaan manusianya. Kok dari mereka ini dari secara kebudayaan mungkin penamaan dan mungkin periwayatan dan segala macam kok bermasalah, atau dari kebudayaan mereka, cara hidup mereka ya, mungkin yang dibahas oleh akhir-akhir ini oleh Tubagus Mogi itu ada kesamaan dengan apalah, kok banyak juga yang bermasalah dari sisi kebudayaan, cara kebiasaan mereka hidup. Kira-kira seperti itu. Sampai dari silsilah amudun nasabnya, susunan amudun nasabnya, nama-nama dalam silsilah nasab ya. Jadi antropologis itu antropos dan logos ya, kebudayaan manusianya. Jadi kebudayaan bukan sosiologis. Kalau sosiologis itu sosial, kalau antro itu ke manusianya. Kira-kira seperti itu. Bahkan dalam penyusunan biografi tokoh-tokoh amudun nasab itu terindikasi adanya dugaan lead on purpose, yaitu dengan beberapa kasus tulisan yang berupa kitab atau artikel pendek tentang biografi mereka yang tanpa referensi.
Ini sudah kita bisa interpretasikan ya, yang dimaksud oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini. Karena memang Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani menemukan beberapa penulis atau beberapa kitab-kitab nasab yang rujukannya itu ditemukan ya. Semisal itu ketika Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani meneliti Al-Burqatul Musyikoh, kitab daripada Habib Ali As-Sakron, di mana di situ Habib Ali As-Sakron menginterpretasi Ubaidillah dari Abdullah yang ada di dalam kitab Al-Janadi atau Al-Jundi ya, di abad sebelum Habib Ali As-Sakron itu. 1 abad sebelumnya lah, kurang lebih kira-kira ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian sebagai contoh, lihat kitab-kitab yang mengulas tokoh Ahmad bin Isa dan Ubaidillah. Ini ya. Apakah penulisnya ketika menuliskan peristiwa-peristiwa sejarah dalam bukunya itu berupa tahun kejadian, lokasi perpindahan, si fulan mempunyai saudara si fulan dan sebagainya berdasarkan kepada sumber tertulis atau tidak? Ini termasuk tadi ya, Ubaidillah tadi itu ya. Sekarang ditemukan kakek baru bagi Ba'alawi. Ia bukan Ahmad bin Isa tapi Muhammad Al-Azraq bin Isa. Dan Alwi bukan anak Ubaidillah bin Ahmad tetapi anak Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq. Pengertian Amudun Nasab, jika berdasarkan sumber berupa manuskrip yang terpercaya dan kuat, tidak bermasalah. Koreksi sebuah manuskrip yang lebih valid terhadap manuskrip lainnya memungkinkan menurut standar ilmiah. Kita baca ulang. Koreksi sebuah manuskrip yang lebih valid terhadap manuskrip lainnya memungkinkan menurut standar ilmiah. Masalahnya bagaimana Ba'alawi sendiri menyikapi temuan ini? Ini Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani juga sebetulnya ini dorongan ya, pertanyaan dorongan untuk dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani kepada orang-orang Ba'alawi untuk menyikapi ini. Kok bisa ada silsilah dari Al-Haddad semacam ini, bukan dari Ba'alawi, kok dari Muhammad Al-Azraq, kok bisa seperti ini? Itu kira-kira pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Masalahnya bagaimana Ba'alawi sendiri menyikapi temuan ini? Di sini pun sebetulnya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, saya melihat dari pertanyaan ini mengajak ya orang-orang mungkin yang pro Ba'alawi untuk mengkaji tentang masalah tersebut ya, tentang persoalan itu. Selain itu harus diperhatikan pula kompleksnya konsekuensi yang menyertai ganti kakek tersebut, seperti bagaimana tentang sejarah yang selama ini dibangun tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut, yaitu tentang kitab yang telah disusun tentang sejarah hidupnya dan anaknya, yaitu adalah Ubaidillah, yaitu tentang makam Ahmad dan Ubaidillah yang selama ini sudah diziarahi, dan juga yaitu tentang sinar cahaya yang memancar dari makamnya dan lain sebagainya. Ini tentang sinar cahaya dan yang memancar dan sinar cahaya yang memancar dari makamnya dan sebagainya itu. Ketika Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani menulis tentang makam di Hadramaut ya, yang diduga sebagai makamnya Ahmad Al-Muhajir, Said Ahmad Al-Muhajir atau Imam Ahmad Al-Muhajir. Karena di tulisan itu Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani mengatakan bahwasanya makam tersebut itu sebetulnya makam yang tidak dapat dibuktikan secara sejarah, baik bukti sejaman atau yang mendekati sama ya, metode dengan metode Ba'alawi ini. Kok tiba-tiba setelah berapa ratus kemudian ada seseorang yang mengatakan bahwasanya kuburan Ahmad Al-Muhajir itu di tempat tersebut berdasarkan petunjuk dari hasil intuisi. Kira-kira itu yang saya pahami dari tulisan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani sebelumnya ketika menjelaskan tentang makam dari Ubaidillah atau Ahmad Al-Muhajir lah, kira-kira begitu. Jika ganti kakek ini terjadi, kemana semua hal yang disebut itu akan diletakkan? Itu. Di sini Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani memulai dengan pertanyaan. Sepertinya Kiai Haji Maduddin akan meneruskan ya tentang persoalan ini. Artinya tentang yang ditulis dalam tulisan ini akan diteruskan. Cuman di sini Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani memulai dengan pertanyaan. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani atau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kira-kira itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ini tulisan dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani menanggapi manuskrip dari Kiai Hanan ya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan manfaatnya walaupun satu huruf pun, mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi kebaikan untuk kita semua dan menjadi amal baik untuk saya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesilapan, kekeliruan, kesalahan dari yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.